Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kaifa halukum Mas Andri? Kita kembali lagi di sini dalam kegiatan taklim Al-Qur'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada hari ini juga kita bisa bersua kembali walaupun dengan live streaming untuk belajar dan mengkaji ilmu-ilmu tajwid yang ada dalam Al-Qur'an. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa santri semuanya, pada malam hari ini bab kita untuk taklim Al-Quran adalah membahas tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Apa itu? Ada berapa hukumnya? Bagaimana cara membacanya? Apa saja huruf-hurufnya? Nah, kita akan membahas semuanya secara tuntas pada malam hari ini. Jadi, silakan adik-adik seperti biasa, dirapikan dulu bajunya, menggunakan kopiah seperti biasa karena kita taklim ya, bukan kuliah atau kuliah bahasa Arab. Kemudian, seperti biasa, mohon disiapkan Al-Qur'annya. Nah, Al-Qur'annya boleh pakai Al-Qur'an cetak atau pakai Al-Qur'an digital. Kemudian jangan lupa juga buku tajwidnya. Nah, ini terserah buku tajwidnya apa. Tapi kalau yang kita bahas adalah kita beri itu fatutulab. Seperti itu. Adik-adik mahasiswa santri, sebelum kita mulai taklimnya, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Habis ini Ustadz akan memutarkan doa sebelum taklim Al-Quran. Berdoa dimulai. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adik-adik biar tidak terlalu lama, kita langsung saja membahas bab tentang hukum nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun? Kalian sudah pernah tahu nun sukun ya? Jadi ada huruf nun dan juga ada harokatnya yaitu sukun. Atau biasanya kita menyebutnya sebagai nun mati. Nah, itu. Jadi huruf nun sukun itu seperti ini. Dan apa itu tanwin? Mungkin kalian juga tahu ada 3 tanwin yang kita pahami bersama. Ada fathah tanwin, ada dhammah tanwin, dan ada kasrah tanwin. Jadi ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin, dan ada dhammah tanwin. Ini adalah bentuknya. Kira-kira kenapa kok mereka ini ada hukumnya? Nah, mereka kalau bertemu dengan huruf hijaiyah, kalian sudah tahu huruf hijaiyah ya? Jadi huruf hijaiyah ini, jadi kalau mereka bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan menimbulkan suatu hukum tajwid.
masing-masing dari mereka kalau bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu, mereka punya hukumnya masing-masing. Nah, ini semuanya disebut sebagai atau dirangkum dalam bab namanya nun sukun dan tanwin. Kita langsung saja membahas hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Berapa? 4 bagian. Apa saja? Yang pertama ada idhar halki. Idhar halki. Yang kedua ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Yang ketiga ada iklab. Iklab. Yang keempat ada idgham. Idgham. Cuma idghamnya akan dibagi menjadi 2 karena mereka juga punya kondisi masing-masing. Sehingga idgham menjadi idgham bigunah dan idgham bilaguna. Sekali lagi, idgham dibagi menjadi 2, ada idgham bigunah dan idgham bilaguna. Kita langsung membahas yang pertama. Hukum idhar halki. Nah, di sini ada Dek, hukum idhar halki. Ada 2 kata, idhar dan halki. Apa itu idhar? Apa itu halki? Pengertiannya adalah idhar halki secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu idhar dan halki. Adapun idhar artinya jelas, terang, itu adalah idhar. Halki itu artinya kerongkongan. Halki artinya kerongkongan. Berarti kalau idhar halki artinya mengeluarkan huruf-huruf idhar dengan jelas dari kerongkongan, ya, dari tempatnya itu tanpa dengung, secara sempurna. Jadi idhar halki cara membacanya dia terang, jelas, tidak ada dengung sama sekali secara sempurna. Seperti itu. Ada berapa hurufnya idhar halki? Hurufnya idhar halki ada 6. Ada 6. Apa saja? Ada alif atau hamzah, ya. Hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha. Oke, kita harus hafal ini adik-adik. Idhar halki ada 6 hurufnya, ada hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, dan ada ha. Itu. Jadi mereka berenam huruf-huruf ini keluarnya dari kerongkongan atau tenggorokan. Makanya disebut sebagai halki. Terus bagaimana Ustadz cara membacanya? Cara membaca idhar halki adalah apabila, ya ini ciri-cirinya, apabila ada huruf nun sukun yang seperti tadi, atau tanwin ya, dan mereka, nun sukun atau tanwin, salah satu di antara mereka, bertemu dengan salah satu dari huruf yang keenam, maka itu dihukumi idhar halki. Cara bacanya dibaca dengan jelas, tanpa dengung, dan hanya 1 harokat atau 1 ketukan. Jadi nanti kalau ketemu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka cara bacanya adalah idhar halki. Jelas, terang, tanpa dengung, dan hanya 1 ketukan. Kita langsung ke contoh. Contoh dari idhar halki. Contoh yang pertama, ada kata-kata minha. Minha. Oh, jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan ha. Jadi minha. Minha. Hanya panjang ya. Minha. Contoh yang kedua, ada nun sukun bertemu dengan ain. Nah, ini setelahnya nanti ada hukum lagi, tapi tidak kita bahas sekarang ya. Yang kita fokusnya cuma ke nun sukunnya. Ada huruf an'amta. An'amta. Nah, jadi tidak boleh an'amta, nggak boleh. Jadi dia cukup jelas 1 ketukan, yaitu an'amta. An'amta. Seperti itu. Contoh berikutnya, ada min khairin. Min khairin, tidak boleh min khairin, nggak boleh, dia harus dibaca jelas, min khairin. Min khairin. Contoh berikutnya, ada kata alimun hakim. Alimun hakim. Nah, jadi di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ha, maka dia disebut sebagai idhar halki. Hukumnya jelas. Alimun hakim.
alimun hakim. Nah, berikutnya contoh terakhir ada kata-kata syai'in alim, syai'in alim. Nah, di situ ada huruf hamzah yang harokatnya itu kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dia dihukumi idhar halki. Jelas satu ketekan, tidak boleh dengung. Jadi ali syai'in alim, syai'in alim, seperti itu. Selesai untuk idhar halki. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Bisa ya. Kita menuju ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah ikhfa hakiki. Nah, ini juga ada dua kata. Ikhfa hakiki. Nah, kalian sudah belajar bahasa Arab kan? Tahu artinya hakiki kan? Yang sesungguhnya. Ya, yang sesungguhnya, really, exactly, actually. Nah, itu dia hakiki. Kayak gitu. Kita fokusnya ke ikhfa-nya. Cuma kalau misalkan kita membahas tentang nun sukun atau tanwin, maka kita harus melengkapi bacaannya, hukumnya namanya. Jadi nggak boleh cuma ikhfa saja. Takutnya nanti ketukar sama ikhfa di hukum yang lain. Nah, bab kita adalah bab nun sukun dan tanwin saja, bukan bab yang lain. Makanya harus dilengkapi ikhfa hakiki. Kita menuju ke apa itu pengertian ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ya, secara bahasa, ikhfa artinya adalah samar. Maksudnya apa? Mengucapkan huruf dengan sifat di antara dua kondisi, antara idhar dan idgham, antara jelas dan masuk, gitu kan? Namanya adalah samar-samar di antara keduanya. Tapi ini tanpa tasdid, jadi tidak ada tasdidnya, cuma samar-samar dengan mempertahankan gunnah atau dengung. Nah, jadi kalau ikhfa ini dia sedikit idgham, juga tidak terlalu ke idhar, makanya di tengah-tengah namanya samar. Dan dia tidak ada tasdid tapi dengung. Gimana cara bacanya? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelum kita tahu cara bacanya, kita kenali dulu huruf-huruf ikhfa hakiki. Huruf-huruf ikhfa hakiki itu ada berapa? Hurufnya ada 15. Wah, 15. Banyak banget Ustadz, gimana cara menghafalnya? Ya pokoknya dihafalkan saja. Selain hukum-hukum yang lain, maka dia semuanya masuk ke huruf dari ikhfa hakiki. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada zal, ada zai, ada shin, ada shin, ada sod, ada dot, ada to, ada do, ada fa, ada kof, ada kaf. 15. Nah, ini biasanya kalau dalam kitabnya ini, kita kalau menghafalkan itu menggunakan syair atau syair, kayak gitu ya. Gimana? Biasanya kita pakai nada gini. Menghafalkannya tidak urut dari depan ke belakang ya, tapi disesuaikan dengan syairnya. Jadi apa hurufnya ikhfa hakiki adalah sihdasana kam jadda saksung qad sama dun thayyiban zid fi tuqad dhalima. Nah, biasanya kita menghafalkannya kayak gitu. Syair. Sihdasana kam jadda saksung qad sama dun thayyiban zid fi tuqad dhalima. Itu adalah huruf-hurufnya. Begitu ya. Kemudian kita menuju ke bagaimana cara membaca ikhfa hakiki. Cara membaca ikhfa hakiki adalah ketika atau apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ke-15 ini, maka dia dihukumi sebagai ikhfa hakiki. Gitu. Bagaimana? Yaitu bunyinya samar disertai dengan dengung dan dibaca sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, kita kenal istilah 1 alif. 1 alif itu artinya 2 harokat atau 2 ketukan. Ingat, 1 alif itu artinya 2 harokat atau 2 ketukan. Ikhfa termasuk 1 alif atau 2 ketukan. Seperti itu. Kita langsung menuju ke contoh-contoh dari ikhfa hakiki. Contoh yang pertama, ada kata-kata wa antum. Nah, jadi ini ada nun sukun bertemu dengan ta, maka dihukumi ikhfa hakiki. Cara bacanya harus ada dengung dan 2 ketukan. Wa antum, wa antum. Nggak boleh dibaca cepat, nggak boleh dibaca
Wa antum nggak boleh, dia harus ada dua ketukan. Wa antum, wa antum. Nah, contoh yang kedua, ada kata-kata ainun jariyah. Nah, ini di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan jim, maka dibaca ikhfa hakiki. Harus samar dua ketukan. Ainun jariyah. Oke, adik-adik biasanya kalau kalian menandai ikhfa hakiki, cara bacanya itu dengan pakai ng, ya nggak sih? Kayak gitu kan. Nah, ini boleh pakai ng semuanya karena biasanya samar itu dia identik dengan ng ya. Wa angtum atau ainu jariyah. Nah, tapi nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang ikhfa hakiki, ternyata setiap huruf itu dia memiliki karakter masing-masing dengan kesamarannya, tapi pelafalannya sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa, menggunakan ng juga tidak apa-apa. Itu termasuk hal yang umum, gitu ya. Kita lanjut ke soal ke contoh nomor 3. Di situ ada kata-kata min dunihi. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan dal. Jadi dia ikhfa, samar, dua ketukan. Min dunihi. Min dunihi. Nah, contoh yang keempat, ada kata-kata, ada kalimat salaman. Nah, di situ ada fathah tanwin bertemu dengan sin, maka dibaca ikhfa hakiki, dua ketukan. Salaman. Nah, mohon maaf tadi harus dibaca man ya, belum diwakofkan. Salaman. Nah, dua ketukan. Contoh terakhir, ada kata-kata min qabl. Jadi ada nun sukun bertemu dengan qaf, dibaca ikhfa, dua ketukan. Min qabl. Oke, sampai sini fahimtum? Pahim ya. Langsung kita lanjut ke bacaan yang ketiga, yaitu hukum bacaan iklab. Kalau iklab ini mudah sekali, gitu ya. Kenapa kok mudah? Kita lihat dari pengertian dari iklab. Iklab artinya secara bahasa adalah merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Merubah sesuatu dari bentuk asalnya atau merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan dengung. Berarti nun atau tanwinnya tadi itu dia hilang diganti menjadi suara huruf mim yang ada dengungnya. Seperti itu. Hurufnya ada berapa untuk iklab? Ada satu. Apa? Huruf ba. Jadi iklab hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba saja. Mudah sekali bukan? Mudah. Bagaimana Ustadz proses terjadinya? Jadi, bagaimana cara bacanya? Apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf ba saja, maka dia dihukumi iklab. Caranya mengubah huruf nun sukun atau tanwinnya menjadi huruf mim yang diucapkan dengan dengung dan disamarkan panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ingat-ingat, 2 harokat atau 1 alif. Gitu. Nah, langsung ke contoh sekarang. Contoh yang pertama, ada kata yang agak panjang ya. Contohnya adalah yauma idim bi jahannama. Yauma idim bi jahannama. Nah, di sini kan ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba, ya kan? Jadi kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba. Harusnya kan yauma idin bi jahannam. Yauma idin bi jahannam. Tapi karena dia iklab, din nunnya itu hilang dijadikan mim. Jadinya masuk ke huruf mim. Yauma idim bi jahannam. Yauma idim bi jahannam. Jadi dinnya jadi dim, masuk ke mim. Semua iklab masuk ke mim, seperti itu. Kita coba lihat contoh yang kedua. Ada kata-kata alimum bidati. Alimum bidati. Oh, ini berarti ada dhammah tanwin itu ya. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba.
domah tanwin bertemu dengan huruf ba, makanya harusnya kan dia dibacanya alimun bidatin, alimun bidati, tapi kemudian menjadi alimum bidatin, mum bidati. Nah, gitu. Jadi nunnya di tanwin itu dia hilang menjadi huruf mim. Seperti itu. Contoh terakhir nih yang sering sekali muncul ya kalau di Al-Qur'an, contohnya adalah mim ba'di, mim ba'di. Nah, di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca iklab. Nunnya hilang diganti huruf mim, mim ba'di. Oke, iklab selesai. Cuma satu huruf yaitu ba. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kalau bisa kita lanjutkan ke contoh atau hukum berikutnya, yaitu hukum idgham biguna. Idgham biguna. Di sini ada dua kata. Pengertian dari idgham biguna adalah idgham dulu. Idgham itu artinya memasukkan atau substitusi, substitution. Nah, itu memasukkan, dimasukkan ke setelahnya. Itu adalah idgham. Biguna itu dua kata ya, bi dan guna. Bi itu artinya dengan, guna itu artinya dengung. Berarti idgham biguna adalah idgham yang dimasukkan dengan dengung. Yang dimasukkan dengan dengung, yakni memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf berikutnya tapi dengan dengung. Kalau dengung berarti dia dua ketukan. Ada berapa huruf idgham biguna? Huruf idgham biguna ada 4. Ada berapa? 4. Apa saja? Biasanya kalau kita nyingkatnya yanmu. Yanmu itu ya, nun, mim, waw. Wawu atau waw gitu ya. Jadi yanmu, diingat biguna yanmu, biguna yanmu. Ada 4. Ya, nun, mim, waw. Seperti itu. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 4 ini, maka dia dihukumi hukum idgham biguna. Artinya huruf nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya dan dengung, otomatis dia tasdid ya, karena dengung, tasdid, dan dibaca dua ketukan atau dua harokat atau satu alif. Ingat, satu alif itu maknanya dua harokat atau dua ketukan, seperti itu. Biar tidak bingung, langsung kita coba cari contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada kata-kata mimmain, mimmain. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan mim, nun sukun bertemu dengan mim. Harusnya kan min main, gitu ya. Tapi ini dibaca mimmain. Mimmain, nunnya ini hilang adik-adik, masuk ke mim gitu. Jadi nunnya hilang masuk ke mim gitu. Jadi bacanya bukan min main lagi tapi mimmain. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut contoh yang kedua. Ada kata-kata khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Nah, ini kan harusnya dibaca khairun wa abqa karena dia adalah domah tanwin gitu kan. Tapi ternyata karena domah tanwin itu dia harus dihilangkan dan masuk ke huruf waw, maka dia bacanya harus khairu. Jadi wawnya tuh kayak double. Khairu wa abqa. Masuknya ke waw langsung. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lanjut soal berikutnya. Contoh berikutnya adalah kata-kata min ni'matin. Min ni'matin. Nah, ini ada nun sukun ya bertemu dengan nun. Jadi keduanya nun, tapi nun berikutnya kan ada harokatnya. Ya, nun depannya itu nun sukun, maka dimasukkan ke nun. Nah, karena sama-sama nun ya bunyinya tetap nun. Jadi min ni'matin. Min ni'matin. Nah, gitu. Contoh yang terakhir, ini agak panjang. Contohnya adalah wujuhu yauma idin. Wujuhu yauma idin. Nah, itu kan ada huruf ha, fathah tanwin. Harusnya dia kan dibaca wujuhun yauma idin. Wujuhun yauma idin. Tapi dibacanya wujuhu yauma idin.
wujuhu yauma idin. Wah, sampai sini bisa dipahami ya, hurufnya hanya ada 4. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 4 ini, maka dimasukkan ke huruf setelahnya, dengung 2 ketukan, dibaca idgham biguna. Dibaca apa? Idgham biguna, seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke hukum yang terakhir, yaitu ada hukum idgham bila guna. Apa? Idgham bila guna. Nah, kalau tadi kita sudah melihat atau kita sudah memahami, idgham artinya memasukkan, bi itu dengan la, artinya tidak, guna, dengung. Berarti idgham bila guna adalah memasukkan dengan tidak dengung. Nah, kalau tadi dengung itu dia 2 ketukan, kalau tidak dengung berarti berapa ketukan? 1 ketukan, karena dia tidak dengung, seperti itu. Nah, pengertiannya adalah memasukkan huruf nun mati atau nun sukun tadi atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf itu tapi tidak disertai dengan dengung, seperti itu. Ada berapa hurufnya? Huruf untuk idgham bila guna ada 2, yaitu lam dan ro. Ada apa? Lam dan ro. Nah, gitu. Bagaimana sekarang cara bacanya? Cara bacanya adalah apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ini, maka dia dihukumi idgham biguna. Cara bacanya adalah nun sukun atau tanwin itu dimasukkan ke huruf setelahnya, tapi tidak boleh dengung, tidak boleh samar, dan tidak boleh 2 ketukan. Dia hanya 1 ketukan, karena ada tasdidnya tapi cuma 1 ketukan, tidak dengung. Seperti itu. Contoh sekarang ya, kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama, ada kata-kata khairul laka. Khairul laka. Nah, ini kan ada ro, domah tanwin bertemu dengan lam. Domah tanwin bertemu dengan lam. Harusnya kan dibaca khairun laka. Tapi karena ini idgham bila guna, maka dibaca khairul laka. 1 aja, nggak boleh 2 ketukan, nggak boleh khairul laka, nggak boleh. Karena cuma 1 ya, tidak dengung. Jadi khairul laka, khairul laka. Gitu. Contoh yang kedua, ada kata-kata ghafurur rahim, ghafurur rahim. Nah, itu kan ada huruf ro domah tanwin bertemu dengan ro. Kan hurufnya tadi lam dan ro ya, bertemu dengan ro, maka bacanya bukan lagi ghafurun rahim, tapi bacanya ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Nah, gitu. 1 ketukan, nggak boleh ghafurur rahim, nggak boleh. Nah, dia cuma 1 ketukan. Berikutnya ada contoh mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, ini kan ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan ro. Harusnya kan dibaca min rabbihim. Min rabbihim, tapi karena dia idgham bila guna dimasukkan tapi nggak boleh dengung, maka dibaca mir rabbihim. Mir rabbihim, 1 ketukan, nggak boleh mir rabbihim, nggak boleh, itu salah, gitu ya. Dan contoh terakhir ada kata-kata mil ladungka. Mil ladungka. Nah, ini harusnya kan dibaca min ladungka. Min ladungka harusnya. Tapi karena dia ini idgham bila guna, ada nun sukun di situ bertemu dengan huruf lam, maka nunnya hilang, dimasukkan langsung ke lamnya. Jadi mil ladungka. Mil ladungka. Seperti itu, adik-adik. Baik, sampai sini sudah bisa dipahami bersama ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, maka Ustadz punya beberapa soal nanti di Google Form, silakan dikerjakan dengan maksimal, dan nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp, dan juga jangan lupa mengisi absen dan menjawab soal yang akan Ustadz kirimkan nanti di Google Form, seperti itu. Untuk prakteknya, silakan adik-adik semuanya tugasnya adalah mencari di juz amma, surat-surat pendek tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hari Jumat yang akan datang kita akan bertemu dan kita akan monitoring satu persatu. Kira-kira kalian sudah menemukan contoh-contoh lain belum dari hukum nun mati dan
tanwin di hari Jumat. Seperti itu. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Dan Ustadz mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sebelum kita menutup taklim Al-Quran pada malam hari ini, kita akan membaca doa selesai taklim Al-Quran. Berdoa dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim Al-Quran sudah kita laksanakan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat adik-adik untuk belajar taklim Al-Qur'annya. Semoga istiqomah dan bisa bermanfaat ilmunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.